Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Sampai jumpa lagi di episode yang berikut, Simple Present Tense. I'm sure that all of you, we do hope that you are always in Allah's protection. Yeah. Talking about simple present tense, my students, I'm sure that it is not a new terms for you, ya. Bukan hal yang baru lagi ya buat kalian. I'm sure that you are familiar with this form before ya. Untuk lebih jelasnya, let's discuss any further about this ya. As usual, before we start our lesson today, let's pray together by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good. Now, before we start our learning, we have 3 goals, students. I do hope that after learning this material, you will get first the pattern of simple present tense. Polanya seperti apa itu simple present tense ya. And then the second, I hope that you will find the social function. What is the social function? Fungsi sosial dari simple present tense. And the last, untuk lebih memperjelas pemahaman kalian, I do hope that you can differentiate between simple present and simple past. Karena kedua pola ini saling berdekatan. Okay, student, let's start our lesson. I want you to pay attention to these groups of sentences below. Ibu sengaja di kelompok yang pertama ini I gave you 3 colors ya. There are white, or red, and yellow. Let me read the sentence for you. They go to the mosque by bike every day. They go to the mosque by bike every day. And the second sentence, we walk to school every morning. Coba anak-anak kalian perhatikan benar-benar ya awal kalimat kata yang ibu ketik dengan warna putih, warna merah, dan kuning. Untuk kalimat kata yang pertama, they go to the mosque by bike every day. Subjeknya adalah they, dan kata kerjanya kita pakai kata go. Sementara di akhir kalimat ibu berikan kata every day yang artinya setiap hari. Got the idea? Okay, now pay attention to the fourth sentence ya. Kalimat keempat ini yang agak beda ya. Ternyata ada juga pola yang kayak gini anak-anak ya. Rolando is my favorite footballer. And also sentence number 5. They are my English teachers. Sedikit berbeda kalimat nomor 1 sampai 3 dan kalimat nomor 4 dan 5 ini ya anak-anak. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 3 digunakan kata kerja ya. Sementara kalimat nomor 4 dan 5, you do not find any verb at all here. Tidak ada kata kerjanya, tapi kita memakai to be. Dan di akhir ada kata benda di setelah to be ya. Ini juga pola yang lain lagi. Oke, sementara kita belum fokus ke sana ya. Now, ternyata kalimat pada kelompok ini yang kita sebut dengan simple present. Now, let me give you another examples ya. Perhatikan 5 kalimat di kolom yang kedua ini. Hampir sama, tapi ternyata berbeda di kata yang ibu blok merah ya. Di nomor 1, kata go-nya berubah menjadi when. Nomor 2, kata walk berubah menjadi walked. Perhatikan juga keterangan waktunya. Kalau di kolom yang pertama
kalian menemukan kata every day, every morning, ternyata di kolom yang kedua sudah kita ubah menjadi yesterday, this morning, dan last week. Nah, ternyata anak-anak, dua kelompok kalimat ini jelas-jelas berbeda pada kata kerjanya, juga pada keterangan waktunya. Kalau pada kelompok yang di atas tadi disebut dengan simple present, sementara yang kalimat di kelompok yang bawah kita sebut dengan simple past. Ya, coba kalian perhatikan lagi tabel yang ibu buka di sini ya. As usual, that we have 3 tables untuk verb 1, verb 2, and verb 3. Kalian perhatikan tadi kata-kata yang sudah ibu pakai, ibu tuliskan di situ semuanya ya. Dan di pojok kanan atas ini ibu sudah tuliskan juga bahwa kata kerja yang perubahannya antara bentuk ke-1, ke-2, dan ke-3 hanya ditambahkan kata ed, huruf ed ya. Kata-kata ini, kata kerja ini kita masukkan, kita klasifikasikan dalam bentuk regular. Sementara yang ibu tulis dengan warna merah ini anak-anak ya, kata go berubah menjadi when berubah menjadi gone, do berubah menjadi did, berubah menjadi done. Dan untuk kata cut, kata kerja kedua dan ketiganya exactly the same. Nah, kelompok yang ini yang kita sebut dengan irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa disebut tidak beraturan? Karena perubahan antara bentuk kedua dan ketiganya exactly different, ya, benar-benar berbeda. Nah, sekarang let's focus on a simple present tense itself ya. Pay attention to these sentences again. Andi always goes to the mosque by bike. Aisyah walks to school every day. Tony plays badminton at the court once a week. Nah, apa sih perbedaannya ini? Ya, kalau ibu tunjukkan satu kelompok ini memang belum kelihatan jelas anak ya. Sekarang coba ibu tunjukkan kelompok kalimat yang kedua ini. They go to the mosque by bike every day. We walk to school every morning. I play badminton at the court once a week. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalian observasi 6 kalimat ini, 3 yang di atas dan 3 yang di bawah, baru kalian bisa membedakan bahwa untuk simple present tense, untuk subjek-subjek seperti Andi, Aisyah, atau kalau kita pakai kata gantinya, Andi menjadi he dan Aisyah menjadi she, maka kata kerjanya bagaimana anak-anak? Oke, very good. Kata kerjanya ditambahkan akhiran s atau mungkin juga es. Very good. Sementara yang di bawahnya untuk kata atau subjek they, we, dan I, kata kerjanya tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada tambahan apa-apa. Jadi kita cukup memakai pure verb 1 ya, kata kerja satu yang murni. Paham anak-anak? Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan dengan refleksi ya. Jadi untuk simple present we have 2 patterns, we have 2 forms ya, ada 2 pola. Yang pertama tadi contohnya juga sudah jelas, kalian bisa mengawali kalimat dengan menuliskan subjek dan verb 1 yang ditambahkan akhiran s atau es ditambahkan adverb. Atau kalau di kalimat itu nanti kalian tidak menemukan kata kerja, kalian tetap masih bisa menuliskan dengan pola subjek,
plus to be. Remember, karena we are talking about present, maka to be yang kita pakai adalah is, am, or are. Sementara kata yang mengikuti di belakangnya bisa noun atau adjective. Ini adalah pola simple present. Perhatikan pola yang kedua anak-anak, jelas sekali beda. Jadi antara simple present dan di bawahnya simple past bedanya jelas sekali ya. Kalau simple present we use verb 1, sementara untuk simple past we use verb 2. Dan kalau tidak ada kata kerja and we use to be, perbedaan to be-nya juga jelas sekali. Di past tense we use was or were. Kemudian untuk fungsinya apa itu? Simple past itu. Simple present ya. Ternyata simple present adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan repetition, habit, or generalization. Jadi untuk mengungkapkan suatu pengulangan atau mungkin juga suatu kebiasaan. Ya. Sementara simple present can be used to talk about scheduled action in the near future and in some cases actions happening now. Itu juga bisa kita gunakan. Itu anak-anak ya. Mudah-mudahan 3 goals ya, 3 tujuan yang ingin kita capai pada pagi hari ini sudah bisa tercover semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Thank you very much for your attention. Semangat belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.